Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deden Sofia, Eskom Mkom. Saat ini berstatus sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global dengan NIDN 0409099401 dan NPTK 3241 7726 7323 0333. Melalui video ini, saya bermaksud menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen reguler tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar sistem basis data dengan kode KK1211 pada semester 1. Pengampuan mata kuliah ini selaras dengan latar belakang akademik pada jenjang S1 dan S2 di bidang ilmu komputer dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar sistem basis data merupakan mata kuliah dasar yang wajib menjadi prasyarat bagi mahasiswa sebelum menempuh mata kuliah pengolahan basis data pada semester berikutnya. Mata kuliah pengantar sistem basis data memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa agar mampu memahami konsep-konsep yang terdapat dalam basis data, serta mampu menyelesaikan berbagai kasus melalui penerapan sistem basis data secara langsung. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi konsep basis data dan manfaatnya, lingkup manajemen basis data, perancangan basis data dan IRT, normalisasi basis data, kemudian teori terkait dengan DDL, Data Definition Language, praktikum DDL, kemudian terdapat juga Data Manipulation Language dan praktikumnya, ya. Kemudian fungsi agregat, join table, view table, dan review materi secara keseluruhan. Modul perkuliahan yang dilakukan oleh dosen secara tatap muka, kemudian secara keseluruhan terdiri dari 16 kali pertemuan yang meliputi 14 pertemuan materi pembelajaran, 1 pertemuan untuk UTS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Kemudian, untuk memudahkan perkuliahan dalam proses pembelajaran dan mengajar, dosen dan mahasiswa dapat mengakses Learning Management System Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global pada situs website lms.global.ac.id. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menggunakan Delivery Interaction Assessment dan pendekatan Student-Centered Learning. Delivery yaitu memberikan materi secara langsung dengan penyampaian materi live coding kepada mahasiswa, dan juga selanjutnya interaction dengan adanya sesi tanya jawab, dan juga saya menerapkan ada sesi poin penambahan apabila mahasiswa aktif melakukan sesi tanya jawab. Kemudian assessment dilakukan secara langsung dan juga bisa diberikan tugas di rumah untuk mengetahui evaluasi dari hasil pembelajaran yang berlangsung. Sistem penilaian pada mata kuliah pengantar sistem basis data meliputi presensi dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, formatif dengan bobot 10%, perilaku dengan bobot 5%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 30%. Dengan rentang nilai grade A 80 hingga 100, grade B 70 hingga 79,99,
grade C 60 hingga 69,99, grade D 40 hingga 59,99, dan grade E 0 hingga 39,99. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas dengan materi Data Manipulation Language. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Tetap semangat ya. Ya, harus semangat ya. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah apa nih teman-teman? Tapi sebelum ini kita doa dulu ya. Seperti biasa, silakan ketua kelas bisa berdoa. Sebelum mulai pelajaran, Pak BK kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman bisa lakukan absensi di guys seperti biasa. Ya, absensi online saya sudah bukakan ya, dan otomatis ya, sudah otomatis ketika saya lakukan. Oke, sebelumnya di pekan sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang DDL. Apa yang dimaksud dengan DDL? Ada yang tahu? Silakan bisa angkat tangan. Ya, silakan Dahlan. Apa yang dimaksud dengan DDL? Skor masih berlaku ya. Jadi gimana? Oh ya, silakan. Ada Itu data definition language digunakan untuk melihat struktur dari sebuah database untuk pembuatan create, pengubahan, alter, penghapusan, drop, table, atau update database lainnya. Oke, Masya Allah ya. Jadi DDL itu adalah tadi data definition language ya. Jadi sebuah proses di mana query yang berhubungan dengan struktur tabel ya teman-teman. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang DML. Ada yang sudah coba cari tahu apa yang dimaksud dengan DML? Oke, ada putri lagi. Wow, ini berarti kalau ada yang mau ini. Ya, silakan ada putri dan Nuku, silakan ganti ya. DML itu data manipulation language digunakan untuk memodifikasi, update, menambah data, insert, serta menghapus data table itu delete. Juga menjalankan prosedur yang sudah tersimpan, call, juga mengontrol akses dari table log. Oke, kalau lupus gimana? Sama atau ada perbedaan? Dari segi yang di dalam sih dari bawah jelas singkat dari data terus yaitu bagian dari SQL yang digunakan untuk pengolahan data dalam tabel. Fungsinya itu untuk menambah, mengubah, menghapus dan mengambil data dari database. Oke, jadi betul sekali ya, data manipulation language. Ya, kalau DDL itu sebelumnya berhubungan sama struktur ya. Jadi kalau misalkan ada pengubahan struktur entah itu tipe data ya atau menambahin kolom ya di dalam sebuah tabel itu berhubungan sama DDL. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang DML ya, data manipulation language. Nah, ini berhubungan sama seperti biasa ya. Luruskan niatnya teman-teman, kemudian catat kalau ada yang penting ya. Nah, untuk DML itu ada 4 query utama yang bisa kita gunakan. Ada apa aja? Selain putri dan lupus. Ya, silakan yang lainnya. Dalam DML ini ada 4 query utama. Ya. Query utama dari DML itu ada. Ya, silakan ada Alvin. Yang pertama ada insert, yang kedua ada update, yang ketiga ada delete, sama yang keempatnya ada select. Iya, betul sekali. Jadi ada update, insert, select, dan delete. Ya. Nah, pertama kita bahas tentang select. Ya, select ini untuk menampilkan data ya teman-teman. Nah, kalian boleh ya, sebelumnya kan kita sudah menggunakan database apa? Shopee ya. Nah, database Shopee-nya silakan di
Jadi Putri tadi berusaha untuk menyusul ya. Ya, yang lainnya, ayo silakan bisa hari ini bisa di-push ya. Oke, kita masih menggunakan database yang sama, yaitu adalah database Shopee. Ya. Nah, di sini ada berapa tabel teman-teman di dalam database ini? 8 Ada 8 tabel. Oke, termasuk dalam ada log aktivitas ya. Oke, untuk menampilkan data ya, di sini kita kata-kata kita mau nampilin data di tabel pengguna, semua baris ya, semua barisnya kita mau tampilkan. Teman-teman bisa gunakan query. Betul, kita bisa gunakan query select ya, teman-teman ya. Select. Ya, select. Kemudian kalau misalkan kita berhubungan di sini select bintang from ya, misalkan ini from. Kemudian nama tabelnya tadi apa? Kita mau ngambil data apa? Data pengguna. Oke, jadi di sini select bintang from pengguna. Nah, ini adalah kita menampilkan semua baris yang ada di tabel pengguna. Ya, jadi teman-teman boleh dicoba ya scriptnya. Di sini select bintang from pengguna. Maka semua data yang ada di tabel pengguna itu akan muncul ya di sini ya. Oke, semua data ya teman-teman ya, semua barisnya itu yang ada di tabel pengguna akan muncul kalau kita gunakan query select bintang ya. Nah, kalau misalkan kita mau nampilin data dari beberapa kolom aja, gimana? Kalau kita hanya menampilkan data dari kolom tertentu aja, kita bisa. Di sini yang perbedaannya ya teman-teman, kalian bisa kalau sebelumnya kita menggunakan bintang, selanjutnya kita sebutkan nama kolomnya. Nah, betul, sebutkan nama kolomnya terlebih dahulu. Kayak misalkan di sini kita mau nampilin kolom nama, terus email ya, terus apa lagi? Password, alamat ya. Ya, jadi ini ya. Kalau misalkan sama nomor HP boleh. Nah, ini kalau misalkan kita mau nampilin kolom tertentu aja, teman-teman bisa gunakan atau panggil ya. Panggil di sini nama-nama kolomnya ada apa aja, gitu ya. Nah, ini ada berapa kolom yang akan muncul nanti? 4. Ada 4 ya, betul. Jadi ada nama, email, alamat, sama nomor HP. Oke, jadi akan ada 4 kolom yang akan muncul ya. Nah, ini untuk menampilkan data. Tadi kan untuk data itu ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4, ada select, ada update ya, insert dan delete ya. Nah, untuk insert data teman-teman, insert data, ada yang sudah tahu query-nya? Oke, insert into ya, insert into mahasiswa, terus kemudian ada ID penggunanya. Oke, kalau tadi Arya? Insert into pilih table, lalu values, terus diketik semua field. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan insert itu? Oh, kalau insert itu dihubungkan dengan join table. Gimana tuh? Gini ya. Jadi Pasya, untuk insert ini untuk fungsinya ya. Fungsinya untuk menambahkan data. Sedangkan join table di sini untuk menampilkan data yang berasal dari gabungan tabel. Gitu. Jadi beda fungsi. Gitu ya. Jadi untuk insert itu kita menyesuaikan dengan tabelnya. Ya, jadi kolom-kolom di tabelnya itu apa ya, kemudian kita tambahkan datanya. Jadi nggak bisa kalau misalkan di sini nggak
sesuai dengan kolomnya. Itu yang ID pengguna ini kan passwordnya itu password apa warna ungu, jadi kalau password warna ungu dihubungkan dengan itu. Oh, oke. Ya, teman-teman, di sini ada password warna ungu. Gak apa-apa sih sebenarnya, ini hanya ini aja ya. Hanya Oke, itu sih ID atau semacam. Oke, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini, kalau kalian lihat ya, di sini nih ya, ini ada ungu ya, insert itu warna ungu, kemudian ada values warna ungu ya, kemudian password juga warna ungu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi warnanya, ya kalau kita definisikan dari segi warnanya, ini kita copy paste dulu ya. Kita akan lihat dua hasilnya seperti apa. Oke, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau kita hanya lihat dari segi warna, warnanya sama-sama ungu nih. Oh, berarti warna ungu ini adalah query utama. Ternyata nggak bisa ya, kita deklarasi bahwa di sini kalau warnanya ungu dia termasuk dalam query itu enggak ya. Jadi tetap dia sebagai nama kolom. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas tentang insert itu, selanjutnya ke update data. Apa yang dimaksud dengan update data, Dewi? Memperbarui data. Oh iya, luar biasa. Jadi update ini fungsinya adalah untuk memperbarui data ya. Betul sekali. Jadi query-nya ada yang sudah coba cari tahu query update data? Ya. Yang pertama tuh update, lalu pilih table yang ingin diupdate, kemudian di set semua field yang ada, lalu where, kemudian cari ID-nya, lalu enter. Ya, contoh di sini kita ambil satu mahasiswa dulu ya, Raffi ya. Nanti Raffi punya kesempatan untuk pertanyaan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan query update-nya hanya sampai seperti ini saja, maka nanti semua data yang ada di tabel pengguna itu akan berubah. Ya, berubah alamatnya di Jaksel. Maka kita perlu tambahkan spesifikasi dengan kondisi betul, kondisi where. Nah, di sini where Debbie di sini dari ID penggunanya adalah 012 ya. 012. Oke, jadi where ID pengguna sama dengan U012 ya. Maka data dengan ID pengguna U012 yang akan berubah datanya gitu ya. Oke, silakan kalian boleh coba sini query update-nya. Sambil mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan query update, silakan. Ya. Kalau saya punya update ya, saya tuh saya tadi mahasiswa, saya nama, misalkan angka, nah terus saya angka angka, nah where itu namanya siapa, angka saya ganti gitu, jadi angka dari nama angka gitu, bisa. Oke, gini ya. Untuk where ya teman-teman, untuk where di sini, kalau misalkan ya kita gunakan tadi kalau menurut Tasya bisa nggak sih kalau misalkan kita menggunakan nama gitu ya, kita mau ganti nama tapi where-nya pakai nama. Nah, ini teman-teman, ketika di sini kita mencantumkan ada kalau misalkan where itu kan ada sama dengannya ya. Nah, sama dengan itu misalkan katakanlah kita pakai angga aja, sedangkan namanya adalah nama lengkap, maka tidak akan diproses oleh sistem karena sama dengan di sini dia akan mencocokkan ya data yang isinya sama dengan yang kita sebutkan. Gitu ya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang tadi ada skill lain yang besar, update sama apa fungsi dari data. Ada yang tahu silakan angkat. Ya, oke, coba Arya. Menghapus data. Nah, sebentar, ini saya kasih kesempatan buat yang jarang mengatakan ya. Silakan. Apa perbedaan antara delete sama drop? Ya,
Ya, jadi perbedaannya sebenarnya udah jelas ya teman-teman. Untuk si ini ada di lingkup DDL, sedangkan si nilai ada di lingkup DML. Jadi contohnya gimana Bu? Contohnya gini ya, nilai. Kemudian apa nih? Nilai selanjutnya. Ada yang sudah cari tahu? Betul. Nilai from. Kemudian nama tabelnya, oke, pengguna. Selanjutnya, where, ID pengguna sama dengan U011. Oke, U011 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, ya teman-teman silakan bisa coba ya. Di sini untuk hapus data di tabel pengguna. Nah, salah satu datanya aja. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini nggak pakai where, ini nggak masalah ya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai where itu pun tetap bisa berjalan, cuma semua data yang ada di tabel tersebut akan hilang ya. Jadinya gitu ya. Oke. Nah, di sini ini hanya spesifik aja, ya hanya satu data aja. Oke. Ini kalau misalkan kita coba, nanti akan ada. Nah, ini ada peringatan dulu nih. Yakin nggak sih kita mau hapus data ini, gitu ya? Karena kalau misalkan kita sudah hapus datanya, ini nggak bisa di Ctrl Z ya, teman-teman ya. Beda sama di Microsoft Word ya, beda. Oke, jadi kalau misalkan kita oke, nah ini kalau ada informasi seperti ini berarti sudah berhasil ya untuk menghapus data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi ada pembahasan select, ya, update, insert dan delete. Ya, silakan. Saya mau minta sama query juga bagaimana cara melakukan beberapa penghapusan data melalui query jalan ini. Tadi kan dijelaskan sebelumnya bahwa penghapusan ini cuma berlaku untuk satu data secara spesifik. Oke, kalau kita mau hapus data dengan delete di sini ya teman-teman, sebenarnya bisa kita lakukan data dengan kita hapus data di semua tabel, misalkan beberapa tabel itu bisa. Kita bisa gunakan store prosedur. Ya, itu pembahasannya masih jauh ya. Kita kan masih sampai dengan DML ya. Jadi kita bisa buat sebuah store prosedur. Yang store prosedurnya ini kita bisa hapus data. Misalkan ya katakanlah kita ada pelanggan yang batal melakukan pemesanan. Otomatis kan data transaksinya dihapus ya. Data detail transaksinya juga akan dihapus. Itu bisa kita gunakan store prosedur. Jadi melakukan penghapusan data sekaligus. Jadi bukan hanya di satu tabel aja. Oke, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Ya, yang delete itu kita bisa delete tabel tapi dengan kondisi tertentu. Contohnya maksudnya? Misalnya kayak ada dua isi tabel tuh namanya happy. Kita pengen delete yang kondisi tabelnya itu namanya happy. Dari kondisi ya, maksudnya dari Isi datanya. isi datanya. Terus kita mau hapus seperti itu. Bisa gunakan tadi dengan ID penggunanya. Gimana? Atau mungkin maksudnya berbeda? Mungkin maksudnya ini Bu ada dua table dengan nama yang sama isi. Nah, dia mau menghapus nama itu di salah satu table. Di salah satu tabel aja. Gimana sih? Ya, mungkin pertanyaannya sama kayak ini ya, sama kayak Eze ya, mungkin ya. Kalau kita mau hapus data dari beberapa tabel gitu. Ya, kita bisa gunakan satu prosedur.
Lainnya bisa teman-teman cek di LMS ya, Learning Management System ya, untuk bisa nanti ya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan sampai sini ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan cuplikan proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas bersama mahasiswa sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen reguler tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.